Bismillah. Insyaallah teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kali ini saya akan mengisahkan tentang sebuah kisah yang insyaallah menurut saya sangat inspiratif banget ya. Terutama nih buat teman-teman yang suka menebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, yang salah dibenarkan, intinya berdakwah. Maka ini sangat inspiratif banget dan pantas kita contoh. Pertama, poin yang ingin saya ingatkan dalam berdakwah itu adalah nggak dilihat dari kuantitas, bukan banyaknya pengikut. Karena kalau lihat dari banyak pengikut, betapa banyak Nabi semuanya sukses dalam berdakwah, Rasul semuanya sukses, tapi pengikutnya berbeda. Makanya bukan lihat dari itu, tapi lihat dari seberapa jauh, seberapa lama istiqomah. Makanya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian apa? Kemudian istiqamah, lurus di jalannya, mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah. Bagaimana ini umat atau kaum atau golongan atau yang kita dakwahi bisa kembali kepada Allah jika mereka salah, dan bisa lebih meningkat keimanan mereka jika mereka sudah benar. Teman-teman, seperti kita ketahui, Nabi semua sukses, Rasul semua sukses, namun mereka berbeda. Dalam berdakwah ada pengikutnya banyak, seperti masyhur kita kata Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan rahmatan lil alamin. Ajarannya merupakan ajaran penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya, dan ajarannya adalah untuk sampai kelak yaumil qiyamah, untuk seluruh manusia. Kalau nabi atau nabi rasul-rasul terdahulu ada yang untuk kaumnya saja, ada suatu kelompok untuk di zamannya saja. Maka ada nabi-nabi yang berdakwah pengikutnya banyak, ada yang sedang, ada yang sampai jadi kerajaan saking besarnya, ada yang pengikutnya bukan hanya dari golongan manusia, bahkan dari binatang, dari jin. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga merupakan seorang raja. Dan juga ada yang nabi pengikutnya sedikit, hanya keluarganya saja, bahkan ditentang sama keluarganya, ditolak, bahkan ada dihianati oleh keluarganya. Bahkan ada juga teman-teman yang tidak punya pengikut sama sekali. Nah, di sini kita akan membahas atau mengisahkan tentang sebuah kisah nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang Allah ceritakan dalam Al-Quran beberapa nabi tanpa menyebut nama sama sekali. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang masyhur dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel, pemimpin-pemimpinnya sesudah Nabi Musa? "Idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malika." Mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja." Supaya apa? "Nuqatil fi sabilillah." Supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah tentunya. Qala, berkatalah nabi mereka tadi, "Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu." Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Dan teman-teman, kalau Allah Ta'ala nampak di sini di dalam ayat ini Allah sebutkan nama Nabi, Allah sebutkan perkataan sebuah kata menunjukkan Nabi, namun bukan namanya. Dan itu ada beberapa perkataan yang merupakan menunjukkan Nabi namun tidak disebutkan namanya. Sebagaimana dikisahkan dari tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir dari Wahab bin Munabih. Jadi setelah lama Bani Israel tinggal mati Nabi Musa alaihissalam, mereka melakukan berbagai macam pelanggaran syariat, dilakukanlah maksiat, dosa di mana-mana, hingga Allah hukum mereka dengan munculnya kerajaan zalim yang berada di tengah-tengah mereka, menjajah mereka. Jadi teman-teman, seperti ini kita umpama buat kita ketika kita pemimpin kita zalim. Memang mungkin dalam hal lain, dalam pembahasan lain, ada di mana saatnya kita bisa mengutarakan suara kita. Kita harus menegakkan kebenaran, menyuarakan suara kita agar yang salah kembali tersadar.
Namun hal yang paling utama tentunya adalah kita introspeksi diri. Karena suatu hal yang paling bagus ketika diberikan hukuman oleh Allah Ta'ala atau oleh siapapun, oleh guru misalkan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan. Tujuannya apa? Agar kesalahan itu agar hukumannya dikurangi atau dihilangkan. Kebanyakan orang zaman sekarang teman-teman, ketika diberikan hukuman, bukan kesalahan yang diperbaiki, tapi hukuman yang disalahi. Oleh karenanya, sebagaimana pada zaman dahulu ketika Allah berikan kepada kaum Israel, yaitu sebuah kerajaan yang zalim, banyak yang dijarah, dibunuh, Taurat dirampas dari mereka, hingga ada seorang wanita hamil yang berharap akan melahirkan anak lelaki calon nabi. Allah kabulkan harapan mereka. Terlahirlah seorang laki-laki yang diberi nama Syam'un Ghazi alaihi salam. Dalam riwayat lain ada namanya Samuel. Riwayat lain ada namanya Syam'un. Ada yang mengatakan itu dua nama, namun orangnya satu. Nah, setelah dewasa, Nabi ini diminta masyarakat Bani Israel. Ini dikisahkan singkat ya, diringkas. Sebelum masuk ke kisah Nabi Syam'unnya nanti, yaitu masyarakat meminta kepada Nabi ini untuk menunjuk seorang pemimpin di antara mereka. Ini berkenaan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam ketika dipimpin pasukannya oleh Talut untuk melawan kerajaan yang zalim pada zaman itu, yaitu Jalut. Makanya di situ dikisahkan sehingga dilakukan perang melawan penjajah, yang mana Jalut dikisahkan ketika Jalut itu melempar gada besinya, ya, senjata perangnya, maka banyak yang tewas saking gagah dan besarnya itu Jalut. Namun bukan berarti yang besar akan selalu menang melawan yang kecil, tidak. Betapa kita tahu perumpamaan gajah melawan semut, hal-hal yang kita ketahui dari kecil. Dan ini juga dikisahkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah masyhur ayat 249 di halaman akhir juz 2. Maka Allah katakan, "Falamma fasala Talut bil junud." Ketika tatkala Talut beserta bala tentaranya itu hendak akan pergi perang, qala, maka berkatalah Talut tadi, "Innallaha mubatalikum binahar." Maka Allah nanti sungguh Allah akan menguji kalian dengan sungai. Fama syariba minhu falaysa minni. Kalau kalian minum banyak-banyak, kalian minum hingga kekenyangan, hingga nanti nggak jadi berangkat perang, sampai memang pada kenyataannya nantinya memang separuh dari mereka nggak berangkat perang, mereka memilih pulang, maka mereka bukan golonganku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang mereka tidak meminumnya, maka bagian dariku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Kalau juga ada yang meminumnya barangkali sedikit, hanya sewadah tangan saja untuk menghilangkan dahaga saja supaya nanti bisa semangat dalam berperang, maka juga masih golonganku. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kenyataannya apa? Kenyataannya banyak yang minum, hingga apa? Akhirnya menyisakan sedikit saja dari mereka yang sebelum berangkat lumayan. Namun ketika dihadapkan di sana, ternyata pasukan Jalut lebih banyak. Tapi apa yang dikatakan? Yang mana ada di akhir ayat, kam min fiatin qalilatin. Betapa banyak dari golongan yang kecil, sedikit, golabat fiatan katsiratan biidznillah, dapat mengalahkan pasukan, golongan, kelompok yang banyak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini terdapat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Adapun tentang nabi tersebut, tentang siapakah nama nabi itu, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Syam'un, ada yang mengatakan Samuel. Maka dalam kitab Qasasul Anbiya tentang menjelaskan peristiwa itu, qala aktsarul mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan kana nabiyyun haula'il qaum al-mazkurin fi hadhil qissah wa Samuel wa qila Syam'un. Yang mana disebutkan oleh para ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan nabi dari Bani Israel itu disebutkan dalam kisah adalah namanya Samuel. Wa qila Syam'un, ada yang mengatakan namanya Syam'un. Wa qila huma wahid. Nah, ada yang mengatakan itu dua nama, cuman sama orangnya satu. Wa qila Yusha wa hadza ba'id. Ada yang mengatakan namanya adalah Yusha, tapi ini pendapat yang jauh. Dalam kitab Qasasul Anbiya. Dan mengenai hal ini juga Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan riwayat dari Ibnu Jurair
dari Wahb bin Sulaim, dari Syu'aib al-Jubai, beliau mengatakan nama dua rasul yang pertama adalah Syam'un dan Yuhana, sementara rasul yang ketiga namanya Paulus. Dan negeri yang didatangi wal qaryah itu Antioquia, namanya adalah Antioquia. Ini terdapat dalam sejarah teman-teman, yang mana namanya itu siapa? Apakah Syam'un atau nama lengkapnya siapa? Nah, di sini akan kita kisahkan. Siapa itu Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam? Dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali rahimahullah taala, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kayak kita duduk kayak gini nih sama teman-teman semua ya. Semuanya kita saling berbagi ilmu. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, diperingatkanlah kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi, semua rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing. Masuk ke dalam surga, ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang saja, yang tidak punya pengikut, satu pun gak ada. Masuk dalam surga, namanya siapa? Dialah Sam'un. Tentang siapa Sam'un? Sam'un, bahasa Ibraninya Samson atau Simpson. Boleh nggak kita baca seperti itu? Namanya Sam'un, kita panggil Samson, kita panggil Simpson atau lain sebagainya. Nah, mengenai hal penamaan seperti itu, masalah nama Samson lebih ringan disebut, karena substansinya bukan persoalan nama, namun keberadaan orangnya. Contohnya orang Barat menyebut Musa dengan Moses, Isa dengan Yesus, Daud dengan David, Sulaiman, Solomon. Orangnya sama, cuma pengucapannya beda. Begini perumpamannya teman-teman ya Allah Ta'ala. Ketika orang menyebut Isa sebagai nabi, ngaku Isa sebagai nabi, Nabi Muhammad diakui sebagai nabi terakhir, penutup setelah Nabi Isa, Allah sebagai Tuhan, maka dia muslim, dia Islam. Ketika orang menyebutnya enggak dengan Isa, cuman dengan nama Yesus, cuman Yesus yang diakuinya adalah nabi. Di mana setelah Yesus ada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menuhankan Allah, Yesus menuhankan Allah, maka dia muslim. Dan itu mending daripada ketimbang dia menyebutkan namanya bukan Yesus tapi Nabi Isa, namun di situ disebutkan Isa adalah Tuhan. Itu yang salah. Jadi mengenai nama itu tidaklah masalah, karena setiap bahasa kadang ada yang berbeda-beda. Kalau mengenai nama orang, namanya Simpson atau Samson dalam bahasa Ibrani. Siapa dia? Seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Nah, kisah nabi seperti ini nih terdapat dalam beberapa kitab. Kitab yang saya baca, kitab Muqasyafatul Qulub sama kitab Qasusul Anbiya, dan ini yang masyhur, banyak orang baca tentang kisah nabi seperti ini. Siapa orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, tuh kayak di film Indonesia buat namanya Samson. Memang kisahnya mirip seperti itu. Yang mana kelemahannya terletak pada rambut, tapi bukan bulu ketiak, nggak tahu rambutnya seperti apa, rambut apa. Dan hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang yang dibawanya itu dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Teman-teman yang melihat Allah Ta'ala, Nabi Sam'un tersendiri, qadarullah Allah berikan kelebihan mukjizat. Di antaranya dapat melunakkan besi, merobohkan istana. Memang luar biasa, memang kayak di film. Mirip lah gitu ya, mirip. Nah, namun qadarullah, atas izin Allah, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lain. Ketika haus dan lapar tuh, senjatanya tadi bisa mengeluarkan air, bisa menumbuhkan daging untuk dimakan. Ya, kalau Nabi Isa berdoa turun makanan dari atas, kalau dia juga senjatanya bisa mengeluarkan air, bisa menumbuhkan daging untuk dimakan. Nah, kisah Nabi seperti Sam'un Ghazi alaihissalam ini adalah kisah Israiliyat, turun temurun di Jazirah Arab, legenda sebelum Rasul lahir udah ada. Maka dalam kisah para nabi disebutkan Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam, siangnya berpuasa, malamnya sholat malam. 1000 bulan. Ini kalau 1000 bulan kita nggak bakal sanggup. 1000 bulan itu umpama 83 tahun 4 bulan. Lama banget. Umur kita nggak ada yang sanggup segitu.
Umurnya aja gak sanggup, apalagi orangnya. 1000 bulan dia sholat malam, dia siangnya puasa 1000 bulan. Makanya dia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh. Bekalnya cuma tulang rahang onta doang. Maka ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu sebelum beliau dewasa, yaitu Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un karena kuat banget teman-teman. Berbagai upaya dilakukan. Pada akhirnya para penasihat diumumkan, siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat ceritanya, istri Nabi Sam'un tergiur imbalan Raja Israel. Makanya dia dikhianati oleh istrinya sendiri, Nabi Sam'un. Makanya dia gak punya pengikut. Inilah Nabi yang gak punya pengikut, membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Cuman karena Nabi Sam'un ini sayang ceritanya, dia sayang cinta sama istri. Nabi Sam'un pun pernah berkata, kalau engkau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku. Nabi Sam'un diikat oleh istrinya. Tatkala Nabi Sam'un alaihissalam tidur di bawah ke hadapan raja, diikat pakai rambut. Apa daya, Nabi Sam'un diberikan kekuatan, anugerahnya dari Allah, bukan dari Nabi Sam'un. Makanya meskipun itu kelemahannya, namun digunakan untuk kejahatan, tetap dia kuat, bisa diatasi dengan baik, talinya putus dengan mudah. Percobaan kedua, istrinya coba lebih kuat, ikatannya, rambutnya lebih banyak, masih mampu diputuskan. Waktu berselang lama, akhirnya Nabi Sam'un wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, rambutnya hilang kekuatannya. Dengan kejadian itu kafir langsung mendatangi kediamannya, diserang untuk Nabi Sam'un, disiksa sampai mati, terikat ke hadapan raja, kemudian matanya sampai dibutakan. Na'udzubillah, beberapa bagian tubuhnya dipotong, dipertontonkan kepada masyarakat. Seperti itu diperlakukan. Nabi Sam'un masih bersabar, berdoa pada Allah. Berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat. Ini sebuah contoh buat kita, buat yang mau meminta sesuatu, taubat dulu. Katakan doa dimulai dengan memuji nama Allah, asma Allah, bersolawat pada Nabi, baru kita minta. Sebagaimana Nabi Sam'un alaihissalam, dia mohon pertolongan atas kebesaran Allah azza wa jalla. Doa Nabi Sam'un dikabulkan, istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, istri dan para kerabat yang mengkhianatinya pun hancur. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah azza wa jalla akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan, kekufuran, kemusyrikan, dosa-dosa, maksiatan yang lamanya sampai 1000 bulan tanpa henti. Makanya ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam ini yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihissalam. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut maka turunlah wahyu kepada Rasulullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka tak kala diam ditanya seperti itu, para sahabat ingin beribadah, berjuang, siangnya berperang, malamnya berpuasa 1000 bulan sebagaimana Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam. Maka malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah, turunlah yang kita sebut dengan nama surah Al-Qadr. Pada bulan Ramadan ada sebuah malam dikisahkan, malaikat Jibril katakan, wahyukan kepada Rasulullah, beritahu bahwa saya ada pada bulan Ramadan sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu melakukan amalan itu pahala lebih besar dan lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Teman-teman dengan Allah azza wa jalla, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, tolak ukur dalam berdakwah adalah berdakwalah sampai pengikutmu banyak, atau berdakwalah atau kamu mati dalam keadaan berdakwah. Artinya apa? Bukan kuantitas tolak ukur, tapi kualitas. Bukan seberapa banyak pengikutmu, tapi seberapa lama istiqomahnya kita di dalam berdakwah. Dan perlu kita ketahui,
dalam mentauhidkan agama Allah. Patokan rujukan kita adalah kitabullah Al-Quranul Karim, karena kita sekarang fase di mana nabi kita adalah nabi yang menyempurnakan ajaran sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. Maka kita bertilih kepada kitabullah, kitab Al-Quran Al-Karim dan hadis sunnah beserta ijma' qaul ulama. Kalaupun ada pun toladan, kita bisa menteladani, mencontoh guru, mencontoh ulama ustaz. Jadi kalau misalnya ustaz kita salah, beliau manusia dan beliau bukan patokan, beliau adalah contoh. Seketika contoh salah, maka kita arahkan ke patokannya, yaitu kitab dan sunnah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita bisa berjuang bersama di dalam dakwah. Mati kita di dalam dakwah, sebagaimana doa kita yang merupakan salah satu rukun daripada sholat fardu kita. Kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah, berulang-ulang kali dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Mudah-mudahan jalan lurus kita adalah jalan di mana kita selalu menebar kebaikan, mentauhidkan agama Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Hadanallah li ajmakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.